Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas orang terkaya di Indonesia berdasarkan data dari Forbes secara real time. Nah, yang pertama kita harus buka dulu Forbes-nya. Lalu kita klik ya teman-teman, kita ambil yang real time billionaires. Oke. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini terlihat ya data orang-orang terkaya di dunia. Yang pertama ini ada Bernard Arnault and Family. Ini dari Prancis ya. Kemudian kita akan cek yang dari Indonesia. Kita pilih country-nya, diganti ya ke Indonesia. Oke. Dapat kita lihat ya teman-teman, berdasarkan data bahwa orang terkaya di Indonesia posisinya secara real time saat ini adalah Bapak Prajogo Pangestu ya, di mana beliau bertengger di posisi ke-25 daftar orang terkaya di dunia. Dalam artian juga berada di posisi pertama daftar orang terkaya yang ada di Indonesia. Kemudian di posisi selanjutnya ada Lau Tukong. Ini di posisi kedua ya kalau yang di Indonesia. Untuk posisi dunianya di ranking ke-71. Lalu disusul oleh keluarga Hartono. Ada R. Budi Hartono dan juga ada Michael Hartono ya. Nah, teman-teman, berdasarkan data ini, kita bisa lihat ya, untuk kekayaan dari Prajogo Pangestu sendiri itu 62,3 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan, kita cek dulu rupiah kita berapa hari ini ya. Rupiah kita sekitar 16.100-an. Jadi kalau kita rupiahkan, kekayaan dari Prajogo Pangestu sendiri ini sudah mencapai 1.000 triliun ya kira-kira teman-teman. Jadi net worth-nya dari Prajogo Pangestu sendiri itu 62,3 miliar US dollar atau kalau dalam nilai rupiah itu sekitar 1.000 triliun. Selanjutnya kita akan coba cek profil dari Prajogo Pangestu ya teman-teman. Kita klik. Oke, kita lihat profilnya. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa Prajogo Pangestu adalah putra dari seorang pedagang karet ya teman-teman, dan memulai bisnis perkayuan di akhir tahun 1970-an, lalu membuat perusahaan ya, Barito Pacific Timber, yang go public pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007 gitu ya teman-teman. Lalu di tahun 2007 ini, Barito Pacific mengakuisisi 70% dari perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga sudah listing di Bursa Efek Indonesia atau di Indonesia Stock Exchange. Lalu pada tahun 2011, Chandra Asri merger atau bergabung ya dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Lalu ada Thai Oil yang mengakuisisi 15% dari kepemilikan Chandra Asri pada tahun 2021 di bulan Juli gitu ya teman-teman. Lalu setelah perusahaan pertambangan batu bara milik Prajogo Pangestu listing ya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret 2023. Kemudian perusahaan energi terbarukan milik dari Prajogo Pangestu juga listing 6 bulan kemudian pada bulan Oktober 2023 gitu. Oke, kita akan coba cek ya perusahaan-perusahaan milik Prajogo Pangestu yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia saat ini, valuasinya itu seperti apa sih? Baik, selanjutnya kita akan cek saham-saham yang terindikasi terafiliasi dengan Prajogo Pangestu. Nah, yang pertama ada dari BLPT. Berdasarkan data per 15 Mei 2024, ini market cap-nya mencapai 90 triliun ya. Kemudian ada TPIA, market cap-nya 728 triliun. Lalu ada Brand. Nah, market cap dari Brand sendiri itu 1.240 triliun. Lalu ada dari Cuan yang market cap-nya mencapai 82 triliun. Lalu ada GZKO, di mana infonya Prajogo Pangestu juga memiliki saham walaupun tidak terlalu banyak porsinya ya, dengan market cap 474 M. Lalu ada dari PTLO,
yang baru-baru kemarin dibeli gitu ya, dengan market cap-nya itu sekitar 7 triliun. Nah, data ini diambil per 15 Mei 2024 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek secara valuasi ya teman-teman untuk saham-saham yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu. Kita buka dulu. Nah, kita akan coba cek BLPT. Kalau kita cek teman-teman, BLPT ini secara valuasi sudah sangat tinggi ya, sudah over value, di mana price earning ratio-nya sendiri sudah mencapai 476 kali gitu ya teman-teman, dengan PBV-nya itu 3,3 kali. Lalu selanjutnya kita akan coba cek dari brand. Ini kalau kita cek juga, brand ini juga sudah over value teman-teman, artinya harga sahamnya sudah sangat tinggi ya, sudah melebihi harga wajarnya, dengan price earning ratio-nya itu sudah 719 kali, dan untuk PBV-nya sendiri 162 kali teman-teman, ini sudah sangat tinggi ya. Lalu selanjutnya kita akan cek TPIA. TPIA ini juga sudah over value teman-teman, sudah sangat tinggi juga, dan dimana price earning ratio-nya itu minus 600 ya, dan untuk PB ratio-nya itu udah 16 kali. Selanjutnya PTRO. PTRO ini juga sudah over value ya teman-teman, dimana PE-nya itu sudah 46 kali, dan untuk PBV-nya itu 1,9 kali. Selanjutnya untuk GZKO, dibandingkan saham-saham lainnya yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu, untuk GZKO ini valuasinya masih lebih rendah gitu ya, daripada saham-saham lainnya gitu. Nah, ini masih termasuk undervalue ya teman-teman. Namun, kalau kita cek PE-nya itu sudah harga wajar, untuk PBV-nya itu 0,4 gitu. Jadi di antara saham-saham yang lain ini masih cukup bagus gitu ya, karena yang lainnya itu sudah sangat mahal atau sudah sangat tinggi. Nah, ini kalau kita mengecek secara valuasi dengan pendekatan fundamental gitu ya. Kalau dilihat dengan pendekatan fundamental, untuk saham-saham yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu secara valuasi sudah sangat mahal gitu ya teman-teman. Dari data yang ada, dapat kita ketahui bahwa untuk saham-saham yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu, valuasinya sudah sangat mahal gitu ya. Jika digunakan untuk investasi jangka panjang, untuk saat ini masih belum direkomendasikan gitu teman-teman. Namun, apabila teman-teman ingin menggunakannya untuk mencari keuntungan secara jangka pendek atau untuk trading, kita bisa gunakan metode follow the trend. Tapi kalau teman-teman gunakan metode ini, teman-teman juga harus tetap ingat, sebelum melakukan pembelian, teman-teman sudah harus membuat trading plan-nya, jadi sudah tahu entry-nya di berapa untuk buy, kemudian juga sudah tahu titik resiko yang bisa teman-teman tanggung gitu. Karena untuk saham-saham seperti ini, yang paling penting adalah disiplin trading plan yang sudah dibuat. Dalam follow the trend, teman-teman juga harus perhatikan untuk titik buy-nya, bisa menggunakan analisis teknikal untuk menentukan titik entry buy-nya. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.